Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sah menerbitkan aturan yang memperbolehkan vaksinasi mandiri atau vaksin gotong royong. Kalangan dunia usaha menyambut positif aturan tersebut, namun muncul kekhawatiran bahwa program vaksin gotong royong dapat mengganggu program vaksinasi nasional yang dijalankan pemerintah. Dan untuk membahasnya lebih dalam, sudah ada dua narasumber yang bergabung melalui sambungan Zoom sore hari ini. Ada Pak Pandu Riono, epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Selamat sore Pak Pandu. Selamat sore. Dan ada Pak Rosan Roslani, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin. Selamat sore Pak Rosan. Selamat sore Mbak. Saya harus menyampaikan kabar kurang baik bahwa sebelumnya Dr. Siti Nadia Tarmizi, jubir vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan sudah menyatakan akan bergabung dalam dialog kita sore ini. Namun tiba-tiba membatalkan karena harus menghadiri rapat mendadak bersama dengan Menteri Kesehatan. Jadi kita lanjutkan saja berdua dengan Pak Pandu dan juga Pak Rosan. Sebelum nanti kita ke Pak Pandu, saya mau ke Pak Rosan terlebih dahulu. Bagaimana kemudian Pak Rosan kalangan dunia usaha menyambut aturan yang sudah diteken oleh Menteri Kesehatan yang memperbolehkan vaksin gotong royong dan juga vaksinasi mandiri ini dimulai, Pak Rosan? Ya, tentunya kami menyambut baik karena memang ini kan juga usulan dari vaksin gotong royong ya sekarang namanya, itu adalah usulan dari dunia usaha juga karena memang kita ingin dilibatkan dan juga bisa membantu agar vaksinasi ini berjalan lebih cepat. Oke, Pak Rosan, kenapa kemudian dunia usaha sangat ingin mendorong begitu, sangat menginginkan aturan ini kemudian segera disahkan oleh Kementerian Kesehatan? Tadi Anda mengatakan bahwa dunia usaha juga ikut mendorong agar vaksin ini ataupun vaksin gotong royong segera disahkan aturannya oleh pemerintah begitu. Ya, memang ini kan untuk kebaikan kita semua juga, tidak hanya untuk dunia usaha, karena kami melihatnya kalau misalnya ini lebih terjadi percepatan dalam hal vaksinasinya sehingga herd immunity ini bisa lebih tercipta lebih cepat, ya tentunya ini akan berdampak positif untuk sektor kesehatan dan juga pemulihan ekonomi. Dan kami juga sudah menghitung bahwa sebetulnya dengan kita berpartisipasi di vaksinasi gotong royong ini sebetulnya akan jauh lebih efisien untuk kita, karena kita kan juga sekarang menjalankan protokol kesehatan, kita secara rutin melakukan tes antigen untuk para karyawan kita, untuk para pekerja kita, kemudian tes PCR juga. Ya, kenapa kita tidak aja langsung melakukan vaksinasi gotong royong ini, dan juga ini diharapkan juga bisa menambahkan produktivitas dari para pekerja kita. Oke, Pak Pandu, dari segi epidemiologi bagaimana melihatnya? Tadi kalau Pak Rosan mengatakan bahwa dengan ditetapkannya ataupun ditekennya aturan vaksin gotong royong ini diharapkan bisa mencapai target herd immunity begitu. Apakah kemudian itu memang yang akan terjadi nantinya sesuai harapan pemerintah? Semakin banyak orang yang divaksin maka herd immunity akan tercapai begitu Pak Pandu? Iya, itu harapannya. Tetapi harapan itu tidak mudah, ya kan? Herd immunity, setiap orang bicara tentang herd immunity, tapi pada umumnya nggak mengerti apa paham herd immunity itu, ya kan? Jadi strategi vaksinasi untuk mengatasi pandemi itu tidak bisa diatasi sendiri oleh pemerintah. Itu harus disadari. Okay. Jadi di banyak negara dan juga di public health itu udah biasa kita membangun kemitraan dengan di luar pemerintah yang kita sebut sebagai public-private partnership. Nah, sifatnya adalah tidak seperti yang dijelaskan dalam konsep vaksin mandiri atau konsep vaksin gotong royong. Okay. Sifat gotong royongnya itu lebih tercermin dalam kemitraan tadi. Maksudnya begini, kita sama-sama ingin mengatasi pandemi, ya kan? Sehingga swasta akan membantu pemerintah. Terus terang, kalau pemerintah hanya mengandalkan kemampuannya saja, itu memang tidak cepat. Harus menggunakan semua sumber daya yang ada di dalam negeri ini. Termasuk swasta, militer, TNI, dan semua masyarakat. Dan sehingga kita tahu bahwa ada masalah besar. Pertama adalah masalah stok vaksin. Nah, ini menjadi kita melihat bahwa stok vaksin yang diberi oleh pemerintah itu hanya mencakup 170 juta penduduk. Dan itu pun masih prioritasnya masih terus dibenahi, ya kan? Dan menurut saya memang tanggung jawab negara untuk memvaksinasi
seluruh rakyat Indonesia yang bekerja di swasta kah, yang tidak bekerja, yang sudah Oke. pensiun, atau yang bekerja sebagai pegawai negeri atau pedagang, semuanya Oke. mendapat hak yang sama, dan itu sesuai dengan konstitusi dan undang-undang karantina yang mencakup pandemi. Oke. Ya kan? Ya. Makanya bantuan yang bisa diharapkan dengan partnership tadi adalah swasta membantu penyediaan stok, ya kan? Serahkan semua ke pemerintah. Kedua, membantu kalau ada kemampuan untuk mendistribusikan. Oke. Dan ketiga, membantu untuk melakukan vaksinasi dengan menggunakan semua lini layanan masyarakat. Jadi layanan kesehatan masyarakat, kesehatan baik swasta maupun pemerintah, itu tidak membedakan apakah swasta atau bukan swasta. Semuanya dilayani karena semuanya rakyat Indonesia. Ini baru bisa kita kendalikan kalau tidak ada perbedaan-perbedaan semacam ini. Oke. Ya, oke. Ini menurut saya semangat itu, semangat gotong royong itu yang harus dibangun. Oke. Bukan dilarang, tetapi diluruskan menjadi konsep yang betul-betul konsep gotong royong. Oke, saya mau tanya ke Pak Rosan, konsep gotong royong ini kan pemerintah sudah membantu swasta dengan menaikkan aturan untuk vaksin gotong royong begitu ataupun vaksinasi mandiri. Pak Rosan, bagaimana kemudian dunia usaha membantu pemerintah? Apakah dalam bentuk distribusi vaksin yang memang ada beberapa masalah ataupun kendala di daerah? Bentuk konkretnya nanti ke depan pengusaha ataupun dunia usaha akan seperti apa membantu pemerintah, Pak Rosan? Ya memang tadi disampaikan oleh Pak Pandu itu benar. Kita juga nanti membantu untuk segera distribusinya, logistiknya, cold chain-nya. Banyak dunia usaha ini perusahaan-perusahaan mempunyai rumah sakit, mempunyai klinik juga yang bisa didayagunakan sehingga juga termasuk vaksinatornya dan karena kok kita lihat justru dari pihak swasta yang distribusi logistiknya itu jauh lebih besar dan mempunyai kemampuan yang cukup komprehensif sampai ke seluruh Indonesia juga. Nah ini memang yang termasuk yang kita kerjasamakan, yang kita gotong royongkan, karena ini memang kan adalah PR kita bersama gitu. Kalau tidak bisa ini kita serahkan hanya ke pemerintah saja. Dan spiritnya memang dari kami bahwa ini kan ya kita semua dalam masa-masa yang tidak mudah gitu ya. Kalau kami bisa berpartisipasi dan ini pun juga sifatnya sukarela dari perusahaan dari para perusahaan kita tidak mengharuskan mereka ikut vaksin gotong royong, tapi apabila mereka mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam vaksinasi gotong royong ini, mari kita silakan bersama dengan pemerintah. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa ini sifatnya untuk membantu pemerintah nanti ke depannya sudah ada jaminan ya dari Ketua Kadin Pak Rosan bahwa nanti ke depannya dunia usaha akan membantu pemerintah dalam proses distribusi. Tapi tadi yang menarik soal vaksin gotong royong ini kan salah satu aturannya di Permenkes ini adalah dunia usaha tidak boleh memungut biaya alias gratis kepada karyawan. Bagaimana kemudian Anda memastikan kepada teman-teman pengusaha supaya ini kemudian gratis tanpa dipungut biaya kepada karyawan, Pak Rosan? Memang dari awal kita sudah sepakat dengan pemerintah bahwa sama sekali tidak boleh dipungut biaya terhadap karyawannya. Karena tetap filosofinya adalah vaksinasi gratis, yang dimana end usernya yang menerimanya vaksin itu harus gratis. Dan ini kan juga semua kita mengikuti aturan yang ditentukan oleh pemerintah. Kita juga membelinya juga dari pemerintah, dari BUMN. Jadi semuanya kita ikuti aturan pemerintahnya dan kita pastikan bahwa tidak ada komersialisasi di dalam hal ini. Jadi itu yang kita sudah sepakati dan dari perusahaan tidak boleh memungut atau memotong gaji dalam bentuk apapun ke karyawan atau para pekerjanya. Oke, sudah ada komitmen Pak Pandu dari Pak Rosan sebagai Ketua Kadin bahwa ini akan gratis dan kemudian kalangan dunia usaha akan membantu begitu. Dan ini kan kalau kita lihat ataupun kita dengar bahwa aturannya memang sudah diteken Pak oleh Menkes, oleh pemerintah pusat begitu. Lalu bagaimana sarannya supaya ke depan vaksinasi gotong royong ini bisa seiring sejalan dengan vaksinasi nasional pemerintah begitu Pak? Karena memang sudah terlanjur begitu Pak Pandu. Sarannya Pak Pandu. Terlanjur, itu bisa diubah, bisa diperbaiki. Semua aturan-aturan itu belum diimplementasikan. Itulah sebabnya saya dengan teman-teman membuat petisi untuk supaya ada perubahan-perubahan yang mendasar. Yang saya harapkan dari kaum Pak Ruslan dan kawan-kawan Kadin dan semuanya lah, itu janganlah hanya membeli vaksin sesuai dengan kebutuhan jumlah karyawan.
dan keluarganya. Tapi bantulah 30% stok vaksin yang belum tersedia kalau kita ingin memvaksinasi 100% penduduk Indonesia. Kenapa itu menjadi pikiran? Karena vaksin kita bukan yang levelnya high efficacy sampai di atas 90%. Oke. Kalau levelnya di atas 90% untuk mencapai herd immunity, itu 70% mungkin bisa kita capai. Baru mungkin. Dengan situasi seperti itu, sebenarnya saya ingin mendengar, oke, saya akan bantu pemerintah untuk menyediakan stok 30%. Jadi sebagian untuk karyawan dan sebagian untuk masyarakat. Bantuan itu yang ingin kita dengar. Oke. Bukan hanya membeli vaksin untuk karyawannya saja dan keluarganya. Kan seakan-akan idenya menjadi eksklusif. Oke. Saya hanya memvaksinasi karyawannya saja dan Ya. keluarganya. Yang lainnya saya tidak peduli. Ya jangan kayak gitu dong, Pak. Oke, jawaban Pak Saya Rosan ingin seperti loh, apa? Pak, saya mengharapkan betul bahwa Oke. saya percaya Pak Ruslan bisa memobilisasi teman-teman dunia usaha untuk membantu kekurangan stok vaksin Oke, ini. Pak Jadi Rosan, tidak ada lagi larangan. silahkan Ini vaksin dijawab. swasta, Saya beri ini waktu. vaksin pemerintah, Karena waktu ini kita vaksin tidak rakyat. banyak. Mohon maaf, Pak Semuanya Pandu. ini sama. Jadi tidak ada pembedaan-pembedaan yang menurut Oke, saya boleh saya jawab? akan terjadi Oke. polarisasi. Ya. Udah ada polarisasi politik, ada polarisasi vaksin. Pak Pandu, Kapan mohon negeri maaf ini sekali bisa karena bersatu, waktu Pak? kita tidak Bisa banyak, saya harus sama-sama beri waktu. membangun solidaritas Ya. sosial supaya kita bisa mengatasi pandemi secara bersama-sama. Oke, silakan Pak Rosan. Singkat saja karena waktu kita tidak banyak, Oke. Pak Rosan. Saya boleh jawab? Ya, Kebetulan silakan, Pak Pandu, silakan. kita pun membantu pemerintah untuk alokasi untuk penyediaan ini vaksinnya. Kita pun bicara dengan produsen di luar negeri yang dimana mereka juga adalah pihak swasta. Contohnya dengan Sputnik, kita sudah sampaikan bahwa dengan negosiasi kita bicara, kita serahkan ke pemerintah, tapi mereka bisa mengalokasikan sampai tahun ini contohnya 35 juta vaksin. Jadi itu pun kita lakukan. Oke. Tapi memang karena harus semua melalui BUMN, Ya. semua harus melalui pemerintah dan kita ikuti aturan seperti itu. Jadi kita serahkan kepada pemerintah. Tapi kita ikut membantu untuk untuk mendapatkan jatah-jatah alokasi Oke. yang untuk Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, kita nanti tunggu saja bagaimana realitanya di lapangan. Kami akan menagih janji dari teman-teman dunia usaha ataupun akan tagih, Pak teman-temannya Ruslan. Pak 30% Rosan stok begitu harus dan dipenuhi oleh kita dunia juga nanti akan meminta tanggapan lagi dari Pak Pandu tapi di lain kesempatan karena kita waktunya sudah habis. Terima kasih sekali Bapak-bapak atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini, Pak Rosan Roslani dan juga Pak Pandu Riono. Oke, selamat sore. Oke, Selamat sore, terima Pak. kasih. Selamat sore Pak Pandu.